Man bana masjidan bihi wajhillah banallahu baitan fil jannah. Sadaqallahu lazim wa sadaqar rasul karim. Yang kita banggakan, yang kita hormati, yang kita sayangi, Bapak Bupati Kabupaten Kepahyang beliau hadir beserta istri, bukan beserta ibu. Unsur Forkopimda Kabupaten beliau, Kabupaten Kepahyang atau yang wakili yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kepahyang yang kami hormati, para kepala OPD yang mendamping Bapak Bupati yang kami hormati, Camat Kecamatan Kepahyang yang kami hormati, Bapak Kepala Desa atau PJ Kepala Desa Sukamrindu dan beberapa kepala desa yang diundang yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garib yang saya hormati, Ketua BKMT Kabupaten Kepahyang, Ketua Basnas Kabupaten Kepahyang, Ketua PCNU, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan kepada manusia, andai kata dikasih dua lembah, dua bukit emas, dua bukit emas dikasih ke manusia. Nah, yang dikasih itu nanyo, dia deadline kan, cikai. Dua bukit emas dikasih, nyo masih nanyo, masih ada tak sebukit lagi. Betapa manusia itu sangat sulit bersyukur. Nak bersyukur bermain ancam. Wala in kafartum inna adzabil sadid. Awas kamu ya. Kalau kamu tidak bersyukur, azab kamu kelak. Kira-kira model itu bunyi ayat itu tuh. Nah maka masjid saya hitung 5 kotak per tiangnya. Kalau sekotak setiang itu 3 meter, berarti 15 meter. 15 kali 15. Kalau sebaris ini muatnya sekitar orang 50, ke belakang itu juga sekitar 30. 1.500 kapasitas masjid kita. Insya Allah ini akan penuh pada Idul Fitri, Idul Adha. Kalau sholat Jumat paling batas tiang nila. Aku tidak yakin sampai tiang itu. Masjid yang lain maksud saya. Masjid sini sama baik. Maka kita bersyukur. Ada berapa buah masjid di Kabupaten Kepahyang ini. Tapi Masjid Al-Ikhlas Bapak Bupati datang. Bapak Bupati neken. Bapak Bupati diperintahkan buka layar, dibukanya pula. Duitnya habis, nyelita ke sini. Kalau tidak kita isi, bukan dengan Allah baik kita berdosa. Dengan Pak Bupati juga kita berdosa. Alhamdulillah dari sekian masjid, Masjid Sukamrindu diapresiasi luar biasa oleh Pak Bupati. Selanjutnya kita juga bersyukur hadir ke sini ini tanda kita sehat. Insya Allah sehat jasmani, sehat rohani. Cuma kalau nak makan kini tanggung waktunya, masih 10:30. Nah maka kita ceramah sebentar, insya Allah menjelang 2:30 kita makan. Tahan kan? Aku tidak. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di atas Pak Bupati dulu angkatannya bisa sekolah sampai SMP sudah lumayan. Itu pun kadang-kadang SR tidak tamat. Tapi agamanya luar biasa. Zaman sekarang baru titel sarjana agama. Lah berani ngajak tidak tamat SR berdebat. Datang ke KKN di desa, imam desa tidak tamat SR. Bertanya anak KKN, "Wak, tahu wak rukun wuduk tak?" Kawan imam. Imam balik bertanya, "Rukun wuduk kamu atau rukun wuduk aku?" katanya. Giliran KKN yang bingung. Nyo beda-beda wuduk nih wak. Kalau berbeda katanya. Wuduk kamu tuh kalau ndak sholat, kalau wuduk aku nih lenyap Allah di pikiran aku berwuduk. Itu aslinya berwuduk. Kalau cuci tangan, sudah mandi itu lebih daripada cuci tangan. Tapi kalau sudah mandi, tidak berwuduk, tidak boleh langsung sholat. Hebat kan? Kita lah mandi pakai sabun bergosoknya. Tidak boleh langsung sholat. Mesti berwuduk dulu. Kita tidak mandi, berwuduk baik. Tangan, mulut, muka, lengan, rambut, telinga, kaki. Boleh semayang. Padahal tidak mandi. Ngapa model itu? Kelak kita kaji. Sabar-sabar. Ini baru pembukaannya aja dulu. Yang kedua, tujuan dibangun masjid ini untuk ibadah. Sekarang muncul di TikTok tuh. Ngapa? Menolak tentang masalah Isra Mi'raj karena waktu itu belum ada Masjid Aqsa itu. Sedangkan ayatnya mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu dibangun tahun 687 Masehi, masih Bani Umayyah. Rasulullah meninggal. Berarti tidak benar penjelasan itu. Ngapa? Kajian kita kalau nengok masjid itu modelilah ada bangunan segi empat, di atasnya ada kubah masjid lah itu. Padahal masjid kata Pak Kepala KUA, lupa disapa tadi, asal katanya sajadah. Sajadah itu artinya sujud. Dapat isim makan jadi masjid dia. Tempat sujud. Di bano be bumi Allah nih boleh tempat sujud. Jangan gara-gara tinggal di talang tidak sembahyang. Boleh sujud di situ. Jangan nunggu sawah tidak sembahyang. Boleh di pondok sawah tuh. Tidak pacak tegak Pak Ustaz. Duduk. Lah duduk tidak pacak mengulu. Kalau enggak salat itu boleh segala. Jadi Masjid Aqsa itu memang belum ada bangunannya, tapi di situ cikal bakal dibangunnya masjid dan itu boleh tempat sujud. Lalu ngapo orang yang sembahyang nih, orang yang sudah sholat ini perangainya masih jahat. Kalau ke masjid tidak bawa duit, tapi kalau ada organ tunggal, kemlawam nyawer. Ada duitnya. Aneh kita nih. Asal hari Jumat, dikiranya mobil-mobilan. Kotak celengan dorong, situ dorong, sini dorong. Situ. Itu tuh untuk diisi, bukan untuk didorong. Tapi kalau ada biduan, bukan sekali.
Dado main 2000. Yang celengan masjid yang 2000 tuh. Nyawer tuh malu lah. Ngasih 5000. Ngasih 5000 bay malu. Siapa yang disawer tuh? Bidu wanita. Bini orang ngasih duit maka tidak pacak. Bigol. Lah kita nak logika baik lah. Bidu wanita kan bini orang. Ngasih duit maka tidak pacak lah. Kasih ke bini awak baik. Betul. Bapak Ibu yang saya hormati. Ini kerangka-kerangka yang tidak kita bicarakan pagi ini. Sampai terasa lapar. Kalau lapar, kelak nunjuk. Nah, kita berhenti maksud aku. Asa aku belum ceramah, bapak lah nunjuk, berhenti aku. Kenapa? Tidak bermalu, belum ceramah lah lapar. Itu. Ya Pak, dari bawah air putih ini. Kalau air putih terus tidak usah lah, kopi baik mas. Ya maksud dari tadi air putih terus. Di situ air putih, ke air putih itu. Lemak kita jujur-jujur baik ya. Katanya banyak kopi di payung, mana buktinya? Bapak Ibu yang saya hormati. Janji Rasul, Ustadz mesti jujur, Bu. Kecuali ke ini. Man bana bihi wajhillah, banallahu baitan fil jannah. Itu janji Rasul. Siapa yang mendirikan masjid di muka bumi Allah, maka Allah mendirikannya untuk rumah di surga. Namanya Baitul Jannah. Saya ulang lagi. Man bana masjidan bihi wajhillah, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang mendirikan masjid di muka bumi Allah, Allah dirikan untuk dia nanti rumah di surga. Itu balasan orang yang mendirikan masjid. Pertanyaannya, yang mendirikan masjid itu siapa? Apa yang bangun masjid sampai tegak model ini? Atau macam mana? Jawabannya ada di At-Taubah 18. Kalau ibu-ibu apal At-Taubah ayat 18, lu kasih duit 100. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yahsa ilallahi fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. No. Kurang kok aku minta Pak Buati. Dia ngapal? Makanya aku berani ngecek karena dia ngapal. Oh, masuk sakit lagi. Siapa yang mendirikan masjid ini? Innama ya'muru masajidallah. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Orang yang mendirikan masjid, memakmurkan masjid artinya. Memakmurkan masjid, memanfaatkan masjid. Memanfaatkan masjid, memakai masjid. Ngapo masjid di dusun tahan lama? Apa kira-kira sebabnya? Karena jarang dipakai. Dipakai sejumat sekali. Saya pernah ceramah Pak. Yang saya hormati Bapak Imam, yang saya hormati Bapak Khatib, Bilal Jumat yang saya hormati. Kata orang, ngapo pakai Bilal Jumat, Pak Ustaz? Nyom Bilal hari Jumat baik. Maghrib subuh dah. Jadi Bilal Jumat. Itu kita. Yang dimaksud dengan orang-orang yang memakmurkan masjid itu, kata Allah, yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Dulu Pak, orang Jawa tuh kalau dia minta, itu 3 tempat dia minta. Duh Gusti Allah, nyuwun pangapura. Duh Kanjeng Nabi, nyuwun sapangan.
Duh nyai roro kidul jaluk selamat dulu. Kini ndak betul. Saya orang Rejang, Pak. Kalau di dusun aku dulu ada bala, ada musibah besar, tuh kumpul namanya Kedurayagung. Tokoh masyarakatnya disuruh mimpin. Nah, yang mimpin ini tadi pakai pelilit kepala, megang kemenyan, ada dupo di situ. Nyom baca Assalamualaikum, salam cakuk munik apa cakuk munik atai kuk munik apa munik salam. Kini tidak ada lagi. Ngapo? Iman kita tuh lurus. Beriman kepada Allah. Luar biasa. Dulu kalau hari hujan panas, mak aku ke dapur ngambil arang di kuali, taruhnya di kening. Namanya cuting. Aku tanya, apa cuting, mak? Jangan tanya. Itu dulu ilmunya sebatas itu. Dulu ada anak kecil baru pacak berjalan, dipasang kerincingan di kakinya. Ngapo? Supaya tidak diambil maksumai. Ngapo? Dusun masih lebih, listrik belum masuk, hutan masih banyak. Ada nian anak yang hilang tuh, besok balik lagi. Kemana anak tuh? Kata orang maksumai ngambilnya. Tidak apa-apa anak tuh, tapi kan kita cemas. Sekarang tidak ada anak yang pakai kerincingan lagi. Ngapo? Maksumai dan enggak ngurus anak kecil. Yang diincar maksumai itu bapak bayi itu. Itu kalau ketangkap di hotel tuh. Maksumai dengan bapak bayinya itu. Nah, iman kita bergeser. Itu yang indah di kita. Nah, alhamdulillah dengan iman ini menyebabkan kepayang sampai 20 tahun waiting list untuk hajinya. Dan tiap hari orang Bengkulu sekarang ada yang berangkat umroh. Luar biasa. Kenapa? Beriman kepada Allah. Serta hari kemudian. Saya mohon maaf Pak Bupati, rupanya kalau enggak minta di sini nih. Terima kasih. Bayangkanlah Pak Bupati beda dikasih. Kita provokator baik. Mohon maaf saudara. Wah, tidak asli kopinya nih. Amun asli berbiji-biji dia. Bapak Ibu yang saya hormati, itu iman kepada Allah. Cukup dengan iman baik kira-kira. Ida wa aqomas sholat, yang mendirikan sholat. Tulisannya mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Itu. Apa bedanya Pak Ustadz? Bedanya kalau dengar ngebang, dia galak ngomel. Lawan alang kaca ngasar. Itu melaksanakan sholat. Sampai azan Isya, Allahu Akbar, Isya dulu lah. Cak terpaksunya sholat. Itu. Ini melaksanakan sholat. Yang disuruh Allah tuh mendirikan sholat. Kemudian menunaikan zakat. Nah, zakat itu kebetulan di sini ada Pak Ketua Basnas. Masjid ini boleh mungut zakat fitrah, tapi zakat fitrah itu tidak untuk amilin. Haram hukumnya. Zakat fitrah itu
untuk fakir miskin. Ya macam mana Pak Ustadz? Kami panitia tuh beda. Masa kerja cuman seminggu dapat duit besar dari fakir miskin. Amilin tuh yang bekerja setahun, Cak Ketua BAS itu. Macam mana kami nak dapat? Minta SK dengan Pak Ketua BAS. Di sini jadi UPZ namanya. Unit pengumpul zakat. Boleh. Nanti sebagai amilin. Tapi kalau kerja 3 hari menguat zakat, dapatlah amilin yang 40. Kalau kebanyak amilinnya, lah maka dapat kan? Tak boleh Pak. Jadi zakat itu untuk fakir miskin. Jadi boleh ngumpul. Ya apa upah kami Pak Ustadz? Aman ada kas masjid, pakai kas masjid. Boleh dibayar pakai kas masjid itu. Ya cacam. Alangkah tidak lemah pakai kas masjid. Lah upah pahalo baik. Sambil puasa nunggu sini kas masjid tak ada. Dari situ tidak boleh. Ya nunggu baik kita di sini. Alhamdulillah. Insya Allah ada sumber rezeki yang lainnya. Yang melesetnya banyaklah amilin daripada fakir miskin. Itu yang zakat. Tidak boleh. Kemudian yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ibu tahu tak konsep macam mana bahagia sepanjang masa? Tahu? Belum. Konsepnya berdasarkan ayat Al-Quran, ayatnya pendek. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi harus tahu artinya nih. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun itu artinya jangan takut masa depan, jangan sedih dengan masa lalu. Insya Allah kita akan bahagia. Apa sedih dengan masa lalu? Mau gua mikir masa lalu. Terikat dengan masa lalu. Coba kalau aku masih jadi gubernur. Idah, cak ini akun pret. Lah jadilah jadi gubernur. Sudah masuk jail. Sudahlah. Tidak usah lagi kita ingat masa lalu. Kalau aku belum pensiun lemah, lawalah pensiun, nak ngapa lagi? Tidak akan ngulang lagi itu tuh. Coba tengok Pak Hidayat nih. Dari dulu ketemu, cak itulah modelnya tuh. Dia enjoy, bahagia. Beda dengan aku, memang masih muda. Itu. Lalu jangan takut masa depan. Nah, merenung pelak tanggo. Ngapa Cik? Entah. Udah keruan aku. Cucung nih. Ya ngapa? Ya sampai lahir sebulan gak mana lah nasi okalah. Cucung baru lahir sebulan. Pening dari kini. Ya mabaknya aduh. Ada tak kita terpikir pacak bersetum 30 tahun yang lalu? Alhamdulillah pacak luar biasa mbak kini HP selibah-libah bantal jadilah polo. Jadi jangan pernah takut dengan masa depan supaya hidup kita nih enjoy terus. Orang sakit itu belum tentu karena penyakit, bisa jadi karena terlalu khawatir. Yang kedua karena istri. Gitu. Ngapa istri? Kalau ada pesta di Bengkulu itu terpisah bapak ibu makannya. Suami makan sebelah kanan, istri makan sebelah meja kiri. Ngapa? Kalau satu meja bininya ngiring, suaminya ngambil daging. Ya. Kalau jantung untuk lah. Urung suaminya ngambil daging. Ada sambal tempuyak. Ya. Kaki itu asam urat Pak. Urung yang ngambil tempuyak. Anak ngambil soto. Iya, kolesterol. Urung ngambil soto. Pas di ujung tuh acar. Itulah lakinya, acar. Dia sakit itu bukan karena makanan, karena tekanan bini. Hati-hati ibu-ibu. Sakit ruh, haduk kue, sakit. Karena tertekan. Dan ada orang-orang yang nanti Bapak Ibu tidak mendapat
azab kubur. Tidak diazab di kuburnya. Ngapa? Karena di dunia lah azab dengan bininya. Alhamdulillah. Dan begitu mana bini ngazab kubur ngazab pula. Maka itu bahagia. Nah, kita fokus memakmurkan masjid ini. Macam mana bukan jamaahnya baik, tapi orang di seputar masjid ini terberdayakan. Jadilah masang-masang tulisan kadang-kadang, jangan tidur di masjid ini. Ada orang numpang mandi, tidak untuk mandi umum di WC itu. Jangan banyak nian. Aku salut nian Masjid Jogogarian. Masjid Jogorian tuh Bu, nyengece kalau parkir mobil depan masjid hilang akan diganti pengurus masjidnya tuh dengan seharga mobil itulah. Itu sehari puasa tuh 2.500 kotak nasi. Tidak mahal, sekitar 25.000 per kotak. Itu 2.000, itu 2,5 miliar dia sehari habis. Dari mana dapat duitnya? Apa kata pengurusnya tuh, kami tahu orang Jogogarian itu kalau ke masjid pakai sarungan. Mana ada duit di sarung tuh katanya. Tapi orang luar boleh dia mandi di masjid. Siapa tahu orang jalan-jalan dari apa? Air terjun Sengkaung. Oh, Sengkuang gitu. Sengkuang. Sampai ke sini tekantu-kantu dia dingin itu kan, dia numpang tidur di sini, ditengoknya kas masjid cuman 1.500.000, ya Allah katanya. Ditengoknya ada rekening masjid, ditransfernya 5 juta, lumayan. Orang sekarang tidak perlu siapa ngenjuk nih, siapa ngenjuk lah, terserah lah itu. Duit dari mana ini? Nah, yang penting kas kita nambah, makanya perlu ada barcode rekening masjid kita. Siapa tahu orang numpang singgah untuk hal demikian. Jadi termakmurkan. Tapi inti pertama, masjid ini tempat kita sholat. Maaf Bapak Ibu, dia ngaku Islam, semayang tidak, ke masjid tidak. Kalau dia mati, tidak ada kemuliaannya, jenazahnya dibawa ke sini. Saya ulang lagi. Nyo ngaku Islam, semayang tidak, ke masjid tidak. Dia mati, tidak ada kemuliaannya, jenazahnya disolatkan di masjidnya. Cukup satu orang nyolakan di rumah tuh lepas dosa kita. Karena itu fardu kifayah. Yang berat ini fardu ain. Anyo kalanya taat ibadah berjamaah aktif di sini, bukan almarhum tuh nak disolatkan di masjid tuh. Jamaahnya itu ngomong, Bu, solat jenazah bapak nanti di masjid ajo. Kami kehilangan jamaah. Sajadah ini mungkin pacak ngecek juga. Biarlah nyemija aku yang terakhir kali. Masjid ini kalau pacak ngomong bawa ke sini, oi. Terakhir dia semayang sini. Surat Ad-Dukhan ayat 29, bumi dan langit ini tidak akan menangisi kalau orang kafir itu mati. Tapi kalau orang beriman mati, langit dan bumi menangis. Buka surat Ad-Dukhan 29. Ditanya dengan Ibnu Abbas, apa maksudnya Ibnu Abbas? Di langit itu masing-masing ada pintu. Satu orang satu pintu. Kalau kita mati, pintu tertutup. Ngapa? Rezekinya tidak turun lagi, amalnya tidak naik lagi. Itu maksudnya tertutup. Pentingnya kita sholat di masjid. Aku tidak tahu di daerah Kepayang Pak Bupati. Kalau di kota Bengkulu, radius 5 kilo keluar dari kota, azan subuhnya mengerikan. Azan subuhnya. Ngapa? Yang azan tuh tidak tegak Pak, berpegang. Hai ala salat. Hai ala falah. Kasihan. Mana yang umur 40 ke bawah
As-salatu khairum minan naum. Mending benar ya Pak Ustaz. Kata orang naumnya pendek. Berdasarkan tajwidnya naumnya panjang. Berdasarkan artinya enaknya naumnya pendek. Ngapa? Salat lebih baik daripada tidur. Itu kalau naumnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Boleh itu. Intinya apa? Salat kita di sini. Itu gunanya masjid ini. Pertanyaannya, ngapa orang sudah berwudu, tangan masih galak nyubit, tangan masih galak matahkan bunga orang? Ai elo bunganya tak patahkan baik, dicucuk itu gitu dah. Gitu kan. Memang bisa hidup, cuma bunga orang tuh patah, nak pamit dulu. Walaupun kita ke rumah bibi, aduh mangga mbak betis, terjuntai sedepo dari tanah, be, kata gitu. Kemana jemas ini ya? Kemana jemas ini ya? Nengok mangga, orang ini tidak kalah makan mangga, cetes. Adik maknya kan wajar-wajar baik menurut kita. Kelaknya nelpon balik. Ngapo kau nelpon dari kami main ke rumah bibi? Aku arisan katanya. Oh, ngapo? Tidak main baik. Mangga tadi ku ambil. Astagfirullah. Ya ngapo bi? Ya Allah katanya. Ya ngapo bi? Itu cucu ngaku besok nak kesini katanya. Sengaja aku tidak ngambil itu untuk cucu ngaku ngambil besok. Ya Allah bi, kami tidak tahu. Ikhlas dah bi? Iyalah katanya. Kalau dia pakai iyalah atau tidak ikhlas, maka jangan asal ambil itu. Nah tangan berdosa, kaki berdosa itu sesungguhnya wudu. Nah sholat pun demikian Bapak Ibu. Itu. Saya sampaikan yang inti-intinya, banyak tidak panjang. Kalau panjangnya lah, apa yang ingatnya? Jadi sholat itu ada 3 komponennya. Ini intinya nih. Apa buat tiada kerja? Gitu kan? 1 bacaan, yang kedua ingatan, yang ketiga gerakan. Itu sholat tuh. Jadi zuhur dengan asar tuh memang sir, tapi ada rukun kaulinya. Apa rukun kauli? Yang mesti dibaca bisik-bisik minimal. Allahu Akbarnya tuh boleh bersuara, boleh bisik-bisik. Allah Akbar. Itu rukun kauli. Al-Fatihah itu rukun kauli. Mesti berbisik kedengarkan kita dewek. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rukun kauli. Yang ketiga, at-tahiyat itu rukun kauli. Salawat itu rukun kauli. Salam itu rukun kauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh semayang tuh. Tidak boleh. Aku membaca Pak Ustadz dalam hati. Boleh. Tapi ada mesti rukun kaulinya. Itu sholat zuhur, sholat asar. Maghrib, isya, subuh, 2 rakaatnya itu jahar. Mesti berbunyi. Aku seorang sembahyang Pak Ustadz. Bukan masalah seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orangnya. Sembahyang maghrib berbunyi. Itu. Walaupun seorang. Itu bacaan. Nah, terkait bacaan ini, disitulah ladang pahala yang besar. 1 huruf membaca Al-Quran, 100 pahalanya kata Ali bin Abi Thalib. 1 huruf. Sedang sholat di luar Fatihah maksudnya itu. Kalau Fatihah kan rukun itu tuh. Itu 1 huruf 100. Kita sholat subuh di Masjid Al-Ikhlas nih, baca surat Al-Mulk 1 rakaat selesai. Besok bubar kawan. Waladhdallin kata imam.
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaq. Oh, jangan dibaca galau. Orang nak ke sawah, nak ngurus anak. Menapal jangan perlu diancak ke sini. Itu gitu. Makanya gitu, Pak. Kalau sembahyang subuh di Madinah, di haram, galak tekangkang sambil tegak. Ngapa? Sesurat yang baca subuh. Tidak main-main. Satu surat kawan baca. Lemak kalau kena surat Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar. Ketemu surah Ali Imran, sesurah Ali Imran itu dibacanya. Panjang itu. Kalau tarawih di sini, rakaat pertama tu ustaz yang baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min jam 11 selesai. Jam 11-nya. Kendaknya at-takasur ke bawah. Apalagi ketemu Ustadz Luye. Alhaakum takasur hatta zurtumul maqabir. Ngapa pula milih Ustadz ini? La ilaha illallah. Sejak rakaat pertama tuh kawan berniat malam pagi do ke sembahyang masjid ini lagi. Banyak masjid empuk jauh ke Nanti Agung tuh ke pergi katakan. Tahu ke Permu ke bawah tuh. Malam besok tidak nian dia sembahyang sini. Dia pergi ke masjid lain. Dia tidak tahu Ustaz Luye itu pindah ke masjid itu pula. Tidak kan nyaman gitu. Tarawih kalau model itu. Malas nian kalau kita ada bacaan yang panjang dikit ya itu. Padahal di situ ladang pahala. Yang kedua, sholat itu ingatan. Makanya akimi sholat tuh dirikan sholat. Kalau orang ingat sholat itu ingat kepada Allah artinya. Di luar sholat mesti juga kita sholat. Apa artinya? Sholat itu bukan tegak duduk. Di luar itu tetap ingat Allah. Itu yang dimaksudkan dirikan sholat. Bukan laksanakan sholat. Kalau sedang sholat kita ingat Allah. Di luar sholat kita ingat Allah. Tidak akan mungkin bibir ini sanggup berkata kotor. Saat ada undangan. Dapat kabar undangan. Jak mana? Mak siap no. Ngapu? Nak nikah itu aku bertanya anaknya mana yang nak nikah tu? Ya anaknya sampai tamat SMA tu lah. Ya ngapo? Cepat ni ya. Nodoh. Kalau namun je. Amunnya bunting nian itu riba. Amun ni dak fitnah namanya. Tidak boleh. Itu namanya ingatan, berdosa. Pergi di malam acara tunangan, pergi. Ke mana? Ngapa? Sama ngejual anak. Ya mana? Ya antatan 75. Besar antaran dikecil jual anak. Kecil antaran sama ngenjak baik. Ngasih baik. Cepat cucung orang lahirnya sibuk kebilo nih kagen Januari Februari. Lambat cucung orang 8 itu kalau lah kerian. Astagfirullah. Tak boleh. Ya. Kesannya sepele padahal itulah kita tidak ingat Allah di luar sholat. Ngapo kita tidak ingat rakaat keberapa nih? Kami tidak ingat Allah. Allahu Akbar nih, 3 4 ini nih. Ya Allah, sedang sholat. Ada lalatnya. Jadi itu ingat, Bapak Ibu, saya tidak tahu di Sukamrindu nih, kalau sudah ngubur masih pakai talqin tidak dikubur? Pak Imam? Pakai? Hah? Tidak ya? Orang dulu pakai talqin, Pak. Ada yang pakai, ada yang tidak.
talqin kubur tuh itu kira-kira artinya kalau diartikan, kami NU masih pakai itu. Itu orang sudah dikubur, imam duduk situ. Amun diterjemahkan, kira-kira artinya, wahai Junaidi bin Hamzah, kalau yang mati itu Junaidi itu. Wahai Junaidi bin Hamzah, kalau malaikat datang bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab, Allahu Rabbi. Kalau malaikat bertanya, man nabiuka, siapa nabimu? Jawab, Muhammad Nabi wa Rasuli. Aman malaikat bertanya, ma kita buka apa, kita mau jawab, Al-Quran kitabi. Aman malaikat bertanya, aina kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Jawab, Ka'bah kiblati. Aman malaikat bertanya, man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Jawab, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani. Ngajari orang baru dikubur, menjawab pertanyaan malaikat, masuk akal tak? Tidak. Ngajari masih hidup, masih go. Cuma ini doa, aman doa boleh aja. Jadi yang dikatakan talqin tuh, talqin kubur tuh lagi hidup nih. Ya kata kubur Pak Ustaz, ini nah kubur nih, badan kita nih kubur. Ya kubur apa Pak Ustaz? Kubur ruh kita berkubur di dalam ini. Aman tak tahu jawaban man rabbuka, siapa Tuhan? Hidup inilah. Orang baca Allahu Akbar itu Bu, masih hidup. Tidak ada paling banyak baca Allahu Akbar kecuali di sholat. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu 68 kali. Tidak percaya hitung lah. Saran aku percaya baik. Dari sibuk ngitung aku selesai selama itu sembahyang wajib. Kalau tidak sembahyang, di mana baca Allahu Akbar? Nunggu sesak nafas. Baru dia baca. Lah kena sesak nafas. Allahu Akbar. Oh, sesak. Allahu Akbar. Sami Allahu katakan. Jangan beragam. Diajak tahlil, kawan protes bid'ah. Tidak diajarkan Nabi. Allahu Akbar. Mangkana kalami akhirat. La ilaha illallah. Siapa yang kalam pada akhir hayatnya, la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Siapa yang akhir hayatnya pacak ucap la ilaha illallah, masuk surga. Artinya surga itu cukup dengan la ilaha illallah. Yang menantang la ilaha illallah, neraka tempatnya. Ini aman ku jatuhkan dan dibawa ke neraka, baru sampainya 70 tahun. Batu yang dilemparkan dari atas ke bawah tuh baru sampai ke neraka tuh 70 tahun. Macam mana nak naik 70 tahun? Orang non muslim umurnya 69 tahun 11 bulan. Lah hampir 70 tahun. Orang ngomong, wak ni nengok azan terdiam. Nengok orang baca Quran nunduk. Ngapa wak? Sedih aku katanya. Kepalang lah wak. Masuk niat Islam. Cak mana caranya? Ya cukup dengan 2 kalimat syahadat. Siapa bimbingnya? Ya imam pacak. Apa syarat? Lah tidak ada. Wak depan imam ada 2 orang saksi. Nengok wak. Kalau kau nak minta nanti surat, itulah 2 orang saksi itu sebagai bentuk saksinya, sebagai catatan bahwa wak masuk Islam. Kebilo, terkebilo wak ndak. Ya pacak malam kelak, pacak panggil imam, dia ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kalimat la ilaha illallah tadi. Selesai ngomong itu, melitak lebar. Habis dosonya yang 69 tahun 11 bulan. Pemutihan galuh. Nah ini orang ngajak tahlil la ilaha illallah lah 100 kali, maka kecil bid'ah, susang otak tu. Jangan kita berpikirnya tidak dibuat Nabi, tidak boleh. Tapi berkajinya apa dalamnya makna itu. Nah ini sama dengan kita tentang masalah ingat sholatnya. Bukan waktu sholat kita ingat Allah. Di luar sholat itu mesti ingat Allah juga.
Kita nih kadang-kadang bahkan dia bikin rumah sebesar itu. Lah untuk dia lah. Bukan untuk kita. Lumahannya, nyapunya malah tua pula. Biarlah kotor situ. Gak usah kita komentari. Woi, ku ngina Pak Siano, Mak Siano. Sejak bersetuam nih, kulukil dia. Normal itu tuh. Menyekulu aja itu tidak normal. Tidak balik-balik dia. Kulukil. Tidak usah. Jadi sholat itu bukan kemaslahatan untuk di situ. Orang segalanya termaslahatkan. Maaf Bapak Ibu, barangkali ada yang nyumbang ke masjid ini 100 juta, ada yang sampai 300 juta nyumbang. Tapi apakah itu jaminan dicatat? Belum tentu. Allah tuh tidak melihat kepada besar, ikhlasnya. Itu ada ibu-ibu gendong anaknya, diamlah. Dari subuh tadi tekain-kain kita nanya, nyong apa anak kamu tuh? Amun sakit perut busung, ambil embako, njuk minyak tanah ulaska ke situ. Kan sudah, wah ini nangis lah, gitu. Mana baknya nih? Gitu. Mengapa pula kau yang nangis nih? Kamu ribut apa kata gitu? Bertengkar dengan laki itu. Kita dekati, aduh aku. Ngapa model ini? Tidak ada lagi puannya. Tidak ada susunya anak tuh. Ya Allah. Minum susu apa anak kamu? Susu enak tuh jadi lawak. Kita tunjuk duit anu. Nah, 15.000 sekaling susu enak. Nah, belilah 3 kaleng gitu. Dibelinya 3 kaleng, diam anak itu, sehat anak itu, lebih daripada 1 miliar yang kita sumbang ke catatan Allah. Jadi kita tidak tahu apa yang kita sumbang. Di sini ketajaman orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin anak orang nangis tidak ada sebabnya. Tanya sebab. Begitu kita disuruh sholat. Bukan sekedar ritual Allahu Akbar, sami Allah. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadar. Sama. Amal di kubur. Cuma kita yang jawab. Tuhan yang ngece al-yauma nahtimu ala afwahihim. Hari itu nanti mulut kamu itu. Cuma kita ngomong mulut ditutup. Jadi kinilah mumpung masih hidup. Belajarlah. Yang ketiga sholat itu gerakan. Solu kamar aitumuni usoli. Coba tengok kipang jendela tuh, tiang. Sama baik ukuran, keramik naik ke atas tuh. Sama ngapo? Ada cetakannya. Namo baso tukangnya mal. Ada malnya. Aman tidak di mal, pacak tinggi sebelah 200 lah. Iya, baso Indonesianya 200. Baso kitanya 200. Keramik ini tidak dicetak, ada yang panjang sebelah, lebar sebelah. Nah, sholat kita tuh ada malnya. Solu kamar aitumuni usolli. Sholat wajib bagi lanang di masjid. Tino boleh ke masjid, boleh di rumah. Lanang nih banyak sembahyang di rumah, Pak Ustadz. Kasih tahu Bu, kudai, aku pakai mukena kudai. Keluh kabar. Amal laki yang sembahyang di rumah suruh pakai mukena. Ngapa sembahyang lanang itu di masjid? Itu kalau kita ndak itu. Tino boleh ke masjid. Kata Ustadz kami, Pak Ustadz, sebaik-baik Tino sembahyang di rumah, sebaik-baik di rumah di kamar. Hadis bukan sebuah tulah. Ngapa pacak sampai umroh ke Madinah, ke Mekah? Di mana sembahyang? Di masjid. Ngapa masjid Nabawi boleh, masjid tidak boleh? Di Tino boleh, ke BIM boleh, ke mall boleh. Ke sini tidak boleh? Boleh sembahyang di sini. Yang tidak boleh itu kalau tidak aman. Perang, peluru, setengah senti dari pala, lebar lah. Sembahyang di rumah. Aman-aman, kita nih walaupun di dusun, berjalan ibu setengah 5, nah sembahyang subuh, nah nguntai berjalan. Seorang baik, ada lanang, mohon maaf ini canda baik. Ibu ngomong, nah Pak perkosa lah. Pasti lanang tuh lari. Tidak beres ibu ini kata. Saking keaman kita maksud aku kan.
Saking keamanan maksudnya. Ini kira-kira kan itu. Nah jadi apa hal kita dia ke masjid. Jadi kalau suaminya ke masjid ikut ke masjid bagus. Tapi kalau punya anak kecil dia sembahyang di rumah ngurus anaknya bagus. Ada gerakannya. Gerakan sholat itu samakan dengan sholat Nabi. Allahu Akbar itu takbirnya sejajar daun telinga uzunain atau mankibai bahu itu. Dan telapak tangan ini ada kiblat, bukan ada ke pipi. Allah Akbar. Tidak ada hadis ini. Nah. Yang tino boleh ini, lanang boleh. Jangan dimodif-modif. Allahu Akbar. Nah, ngapa? Ada yang antara hidup tidak. Nah, di bawah pusat. Allahu Akbar. Nah, ngapa di sini? Di sini. Ya. Jangan dilihat-lihat. Allahu Akbar. Taruh sini. Jadi model. Tapi kalau tangan di dado tuh model pikir kontemporer Chinese. Sesak napas aku tapak. Jangan diikuti. Imam Syafi'i ke sini. Imam Syafi'i di sini. Imam Maliki di sini. Ada yang lepas. Coba tengok di TV Mekah tuh lepas. Ada yang di bawah pusat. Hanafi, Hambali. Silakan. Hanya tidak boleh. Aku subuh di sini. Maghrib ke sini. Tidak boleh. Nah itu gerakan. Ada hadisnya. Innaka hamidum majid. Jangan terjolor galo nih. Terjolor galo nih. Tahiyatul nunjuk. Saat model ini. Ibu jari sama telunjuk sejajar. Atau ibu jari ketemu jari tengah. Saat model ini. Kalau ini terjolor galo. Pak Ustaz. Ada yang bergerak-gerak telunjuknya. Nangkala. Ada dalilnya. Begini boleh. Begini boleh. Aku tidak khusyuk Pak Ustaz. Jangan nengok telunjuk orang. Sibuk kita tahiyat. Nah datang. Tengok telunjuk kita. Yang tidak boleh itu cak ini. Innaka hamidum majid. Tutup. Sudah tutup model ini. Assalamualaikum. Itu tidak boleh buka tangan model ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Jangan telapak tanganmu seperti ekor keledai. Innaka hamidum majid. Nak sambung doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palak baik. Ini tidak usah. Lah terbiasa Pak Ustaz ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada dalil yang kayak ini itu, ya. Nah ini gerakan. Ada galau. Aman sujud tuh 7. Kening, hidung, kening 1. 2, 3 telapak tangan. 4, 5 lutut. 6, 7 jari kaki. Siku jangan ngendas ke bawah ke tempat saja. Itu namanya sujud anjing. Coba tengok anjing dulu. Itu. Jangan. Siku ini diangkat. Yang lanang keluar, sikunya nyetino ke dalam. Karena ada yang tidak ditahankan. Gitu. Nah ini beda. Sholat tino dengan lana. Di jadwal aku tuh ceramahnya jam 10:30 sampai jam 10:30. Kita tidak boleh keluar dari jadwal. Tidak percaya? Coba dia tengok di jadwal. Ya kan Pak? Ya. Demikian mohon maaf kepada Allah, menampun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.